Hello everyone, welcome back to my channel. Masih bersama saya David Marcelino. Di konten video kali ini saya ingin bahas tentang VeChain karena saya melihat ada beberapa berita bagus yang mungkin saja bisa dijadikan referensi tentang project VeChain. VeChain saat ini di CoinMarketCap di harga 0,15. Kita lihat all time high dan all time low nya. ATH di 0,27 7 bulan lalu dan telah turun 44%. ATL di 0,0016 2 tahun lalu dan telah naik 9.000%. Ini penampilan website resmi dari VeChain, vechain.org. Kita lihat ya, VeChain dengan sistem proof of authority. Ya, ini websitenya kalau kita mau kunjungi. Ini adalah pendiri dari VeChain, Sunny Lu. Advisornya dan sebagainya bisa kita buka di vechain.org. Kita lihat berita di Twitter. VeChain Foundation telah mengumumkan mereka telah menyelesaikan VeChain Tor versi 1.6 yang artinya POA 2.0 tahap 1 akan segera diaktifkan. Tanggal 5 November testnet dijalankan dan mainnetnya pada tanggal 16 November nanti. Jadi ini adalah berita bagus, apalagi jika testnetnya sukses, kita akan menyambut mainnetnya. Berita-berita seperti ini biasanya direspon oleh investor dengan investasi ke proyek ini dan harga token bisa naik ya. VeChain memiliki Fedcoin, ada juga Vtor token, dan mereka juga akan launching satu token lagi yang nanti kita juga akan bahas di video ini. Kita lihat pengumuman tadi tanggal 29 Oktober. Dari pengumuman itu, POA 2.0 telah menerima banyak hype karena akan menjadi protokol pertama di jenisnya, yaitu POA. Ini menjadi protokol pertama di dunia dengan POA. POA 2.0 ini menggabungkan toleransi, kesalahan Byzantium, dan mekanisme konsensus Nakamoto. Jadi mereka melihat kelemahan Byzantium dan Nakamoto, tapi mereka mengambil kekuatannya. Kita lihat dari tanggal 29 hingga saat ini, harga Fed terus mengalami peningkatan. Di masa lalu pun peningkatan jaringan telah terbukti bisa menyebabkan pergerakan harga naik yang signifikan, setidaknya dalam jangka pendek. Seperti yang saya bilang tadi, testnet 2.0 telah diluncurkan pada tanggal 5 November atau hari ini ya. Di sini tanggal 6 November. Sedangkan mainnetnya telah dijadwalkan 16 November. Jika POA 2.0 ini berhasil, ada kemungkinan kita bisa melihat Fed akan rally dalam minggu-minggu ini juga ya. Ini adalah berita pertama yang bisa menggerakkan harga Fed. Kita lihat hal kedua, yaitu berita tentang VeChain DEX. Ini DEX ini adalah Decentralized Exchange
bursa terdesentralisasi ya. VeChain DEX ini akan meluncurkan token tata kelola dan program yield farming. Berita 3 hari yang lalu di newsbtc.com. Mari kita lihat lebih lanjut. Jadi DEX ini adalah perkembangan dari ekosistem VeChain. Ini adalah DEX dan Automated Market Maker atau yang disingkat AMM pertama milik VeChain. Mereka sebut VEX, V-Exchange, dan mereka juga akan meluncurkan token dengan ticker yang sama, yaitu VEX. Kalau kita cari di CoinMarketCap, VEX ini memang belum ada ya. Rencananya VEX ini akan di launching pada 9 November. VEX sendiri websitenya vexchain.io. Penampilannya seperti ini. Jadi mereka mengumpamakan diri mereka ini, VeXchain ini seperti Uniswap. Kita bisa swap, send, dan pull. Bisa pilih token meme-nya yang akan di swap. Bagi kita yang sudah sering swap, misalnya di PancakeSwap, Uniswap, tentu tidak asing lagi dengan cara swap token ya. Ini berita yang di Twitter. Kalau tadi di newsbtc.com. Jadi ketika diluncurkan DEX ini, mereka juga akan meluncurkan program yield farming ya, seperti di judul beritanya ini, bertepatan dengan token tata kelola dari VEX. Jadi nanti pasangan atau pair VEX dan FED dapat menawarkan pengguna peluang baru untuk memaksimalkan reward dengan yield farming ini. VeChain VEX ini bukan yang pertama, tapi ini adalah iterasi kedua sejak diluncurkan pada tahun 2019. Peluncuran iterasi kedua mereka ini merupakan tonggak utama dalam memodernisasi protokol dan memberi komunitas lebih banyak kekuatan untuk menentukan masa depannya. Ini dikarenakan token tata kelola. Jadi dengan token ini pengguna bisa melakukan vote. Jadi mereka memiliki kekuatan. Ini adalah bagian dari rencana mereka untuk menuju sepenuhnya terdesentralisasi. Ketika diluncurkan, tim dari VeChain akan memegang selama 30 hari pertama. Setelah itu, tata kelola yang akan mengontrol tentang tarif dan peer dari VEX dan FED. Jumlah VEX yang dialokasikan melalui likuiditas mining akan ada 2 juta dengan tambahan jutaan VEX untuk fungsi swapnya. Ini mirip dengan token tata kelola lainnya dengan program LP, likuiditas pool ini. Pengguna akan menerima VEX tergantung volume per dolar yang mereka staking di platform. Token tata kelola DEX di VeChain akan memiliki total pasokan 100 juta untuk dialokasikan sebagai berikut: 50 juta untuk DAO dan vestingnya 2 tahun, 20 juta untuk
founder dengan vesting 2 tahun, 20 juta untuk tim masa depan juga dengan vesting 2 tahun, kemudian 5 juta untuk airdrop dan 5 juta untuk LP. Kedua ini program tanpa vesting. Jadi setelah 9 November peluncuran VEX ini melalui airdrop dan likuiditas mining, kemudian kira-kira tahun depan para pengguna atau investor baru dapat memiliki keputusan dengan sistem voting. Ya, jadi itu dua berita bagus untuk pergerakan harga Fed, karena terbukti biasanya peluncuran mainnet, terus ada perluasan ekosistem, itu semua adalah berita yang dapat menaikkan harga token. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa share pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian tentang VeChain. Ini bukan saran keuangan, hanya konten hiburan dan edukasi saja. Segala keputusan investasi menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih sudah support channel ini dengan subscribe. Saya berharap kita bisa jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Salam ke utara.